Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah Agustin akan mempresentasikan tentang halalkah akad yang saya jalankan. Layaknya dalam suatu perekonomian, apapun sistem ekonomi yang dipakai, hubungan antar pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi. Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak atau lebih yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam persyarikatan usaha, pinjam-meminjam, dan lain-lain atas dasar suka sama suka, ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung daripada objek yang dijadikan transaksi, apakah objek halal atau objek haram. Cara bertransaksi, apakah menggunakan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, transaksi halal atau transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam. Lalu, halalkah akad yang saya jalankan? Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam syariah. Karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Kenapa perlu? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Surat Abasa ayat 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam hadis juga dijelaskan, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan beranjak hingga dia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya apa yang telah diamalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan, tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, ada juga aturannya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pasal 56, Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada bank syariah atau UUS, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Sanksi administratif diantaranya denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS, pemberhentian pengurus bank syariah, dan pencabutan izin usaha. Pada pasal 64, pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah dipidana dengan pidana penjara 3 sampai dengan 8 tahun dan denda 5 sampai 100 miliar. Kalian pasti tahu, di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank syariah dan non-syariah. Dari kedua bank ini memiliki kesamaan, yaitu melarang spekulasi, melarang transaksi yang terkait dengan kejahatan, transparan, prudent, dan profit. Lalu, apa sih yang membedakan antara bank syariah dan non-syariah? Pada bank syariah, transaksi wajib halal. Bagaimana transaksi akad yang halal? Transaksi akad yang halal harus terpenuhinya rukun, syarat, dan tidak ada hal yang terlarang. Dengan menjalankan transaksi akad yang halal, maka akan menyebabkan laba dan modal meningkat, peningkatan benefit bagi karyawan, dan tentunya shareholder value juga meningkat. Lalu, apa sih akad itu? Akad secara bahasa yang bermakna ikatan atau arab, pengokohan atau asyad, penguatan atau at-taqwiyah. Sedangkan menurut istilah, yaitu keterkaitan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariahkan
yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteksnya. Transaksi yang halal jika memenuhi komponen akad, di mana komponen akad terdiri dari rukun, syarat, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Rukun, bagian dari suatu yang tidak terpisahkan, di mana suatu tidak sempurna tanpanya. Terdiri dari para pihak, objek akad, dan pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. Syarat, sesuatu yang menjadi pelengkap atas objek yang diberi syarat. Terdiri dari syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat terrealisasikannya akad, dan syarat lazim. Sedangkan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, goror, tadlis, maisir, dan unsur lainnya. Sebab berakhirnya akad syariah, berakhirnya kontrak. 1. Terpenuhinya isi kontrak. 2. Pemutusan kontrak karena adanya hak memilih atau khiyar, akad fasad, sifat rusak, kesepakatan pembatalan karena penyesalan, iqolah, dan tidak terpenuhinya kontrak. 3. Kematian. 4. Tidak adanya izin dari yang berwenang, di mana kesepakatan kedua belah pihak dan keputusan pengadilan. Terakhir yaitu putus dengan sendirinya atau infisyak, di mana isi kontrak mustahil terlaksana. Nah, jadi pada intinya, pastikan transaksi akad yang Anda jalankan itu halal. Jangan kebingungan lagi mengenai akad itu. Yuk sempurnakan hijrahmu dengan mulai bertransaksi di bank syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.